Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamana bil ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Juga pentingnya kita sadari bahwa kita manusia adalah tempat salah dan lupa. Dikatakan bahwa al-insanu mar'atu wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Kadang-kadang amal-amal yang sudah dimengerti kadang lupa untuk diamalkan. Termasuk juga tentang sholat tahajud. Maka pentingnya kita untuk mengingatkan, mungkin ada amal-amal yang terlupakan. Yang pertama, untuk sebagian kita yang sudah alhamdulillah diberi kemampuan untuk bisa istiqomah sholat tahajud, mengingatkan pentingnya bersyukur, karena nikmat ibadah itu tidak diberikan kepada setiap orang. Yang kedua, yang mungkin kadang sholat, kadang tidak sholat, ya, bahasane wong Jawa niku sholat nyong, ya. Monggo untuk ditingkatkan kesulitannya untuk bisa bermuajamah menghadiri sholat malam, sholat tahajud. Karena Nabi bersabda, ahabul amali wa inqom, bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang mudawamah, amal yang istiqomah. Dan mungkin minta Allah supaya diberi keistiqomahan. Yang ketiga, mohon maaf ya, bagi saudara yang bablas ya, yang tidak sholat tahajud, monggo diniati, diniati dengan kuat supaya kita bisa menunaikan sholat tahajud. Karena meskipun ini adalah sholat sunnah, tapi punya fadilah, sehingga semua yang mencatat kalau bisa monggo untuk menunaikan sholat tahajud. Nah, untuk mengingatkan pada semuanya, mari kita belajar lagi tentang sholat tahajud. Yang pertama, perintah untuk sholat tahajud. Allah pernah dalam surat Al-Muzammil, ketika Nabi diutus menjadi nabinya untuk menyampaikan Al-Quran, ya. Warqah bin Nawfal pamannya Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai saudaraku, tidaklah orang yang ditolak oleh Jibril
kecuali nanti akan menghadapi masalah yang besar sampai nanti diusir oleh kaumnya. Ya, jadi untuk menghadapi masalah yang besar dibutuhkan keteguhan hati pribadi yang baik. Maka kemudian ketika Nabi dalam keadaan berselimut di mana tidur, terus dipanggil Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, orang yang tidur, qumil laila illa qalilan, kamu jangan tidur terus, ya. Hendaklah kamu bangun di waktu malam kecuali cuma sedikit. Yang sedikit itu tidurnya bukan sholatnya. Gitu ya. Nabi ini awal dewe sing sithik sholatnya. Ya. Seberapa nisfahu anqus minhu qalilan. Separuh malam atau kurang dikit gimana sepertiga, awalnya atau ditambah 2/3. Jadi Nabi itu sholat malamnya paling sedikit 1/3 malam, paling banyak 2/3 malam. Kalau malam dihitung dari jam 9 sampai jam 3 atau 6 jam, berarti Nabi itu sholatnya paling sedikit 2 jam sampai 4 jam. Ya. Kita sholatnya 20 menit sampai 40 menit. Alhamdulillah. Ya. Waratil Quran tartilan, dan bacalah Quran dengan tartil, dengan jelas, dengan tajwid yang baik. Ya. Kalau kamu mau untuk sholat malam dengan baik, maka kamu akan mampu menyampaikan barang yang itu Al-Quran. Hina saya kolom takilah, karena kami Allah itu akan memberikan kepada kamu kaulan tangan, yaitu Al-Quran. Itu untuk menjadi pembawa pendakwah Quran itu tidak mudah. Dibutuhkan pondasi yang kuat. Maka khususnya kepada para ustadz yang mulai ngaji, ya, seharusnya mulai untuk bermulazamah sholat malam. Karena tadi menyampaikan Quran tidak mudah, ya. Kalau sudah mengajarkan Quran tapi tidak sholat malam, gitu, akibatnya apa? Akibatnya banyak yang bodoh. Ya, ustadznya kadang sudah punya kan tadi sholat danyang. Gitu. Ada ini cerita ya, ada suatu ustadz itu kalau mulai ngaji itu kalau pas hujan pengajiannya libur, ya. Lah kalau ustadznya cap kerupuk, muridnya cap apa? Cap jari. Ya, jadi harus teguh dalam menyampaikan Al-Quran tadi. Ya. Terus inna kalain biasa Tuhan, karena bangun malam kemudian berdoa itu suatu amalan yang sangat-sangat menekan dan sangat masuk dalam hati. Kalau Imam Imam Syafi'i mengatakan sholat malam itu bagaikan panah yang kena sasarannya. Artinya ia akan menghasilkan yang besar. Ya. Ada pemain sepak bola, penalti, tendangane banter ning ora bener. Penonton kecewa apa bahagia, Pak? Tendang banter telah boten lebu. Beda dengan tendangan tanpa, tetapi yang penting masuk, ya. Apalagi tendangnya geledek dan masuk gol, gitu ya. Itu ibaratnya begitu.
Jadi kalau kita berdoa di waktu malam itu lebih sahdu, lebih baik dibanding dengan waktu siang. Makanya kemudian di antara 1 dari 7 golongan yang besok akan mendapatkan wanda kiamat adalah orang yang dia menangis di tengah malam. Kenapa sebabnya? Karena takut kepada Allah, ya. Itu adalah dapat menyelamatkan dari api neraka. Makanya Bapak mohon bisa rakyat sekali dalam hidup kita, ya. Usahakan bisa menangis di waktu malam, menangis ketika saat tahajud. Kalau enggak ya ditangis-tangis gitu. Caranya melihat dosa kita yang sudah kita perbuat di zaman-zaman yang lalu, atau melihat nikmat Allah kepada kita, betapa banyak kepada kita, ya. Kemudian kita menangis bermakna untuk bersyukur, ya. Terus kemudian sholat tahajud sebagai sholat atau amal tambahan. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa fatahajat bihi nafilatan, dan dari sebagian malam hendaklah kamu tahajud. Tahajud itu arti secara namanya adalah bergadang atau lek-lekan, ya. Lek-lekannya itu bukan untuk nonton bola atau nonton wayang, tetapi untuk sholat. Yang sholat tadi sebagai nafilah, ya, sebagai tambahan bagi orang-orang beriman setelah menunaikan sholat wajib 5 waktu, ya. Jadi jangan sampai keliru. Sholat tahajud bangun jam 2, sholat sampai jam 4, 2 jam sholat dikir dungo, ya. Paniku boten subuhan. Itu namanya etok hujan kehilangan. Makanya kemudian jangan sampai begitu, ya. Sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya pahala amal sunnah tidak akan bisa amal yang wajib. Terus kalau kamu sudah menunaikan sholat wajib ditambah nafilah, ya. Asal kalau kamu makoman mahmud, dan mudah-mudahan di mana wajib Allah mewajibkan dirinya untuk yang akaka bukan makoman mahmud. Allah mewajibkan dirinya untuk membangunkan, menciptakan bagi kita tempat-tempat yang terpuji. Di dunia akan menjadi orang-orang yang termulia, orang yang terhormat di mana dia berada, ya. Di akhirat akan diletakkan di surga yang terhormat. Itu bagi orang yang dia menunaikan tahajud setelah sholat 5 waktu, ya. Kalau kita ilustrasikan namanya makanan, baik. Kalau dalam bidang ekonomi itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan pokok, tambahan, dan kebutuhan mewah. Siapakah orang yang kalau makan itu pakai buah anggur merah? Orang yang biasanya atau orang yang kaya, bagus. Sinten sing nedar napa niku buah niku nganggo anggur merah boten talo. Tentunya orang yang kaya, gitu. Ya. Demikian juga orang yang sudah tahajud itu biasanya diawali dengan sholat 5 yang sudah sempurna. Terus ditambah tahajud akan menambah kebaikannya.
ya. Sehingga upaya karena kalau bisa terus diusahakan pada amal yang fadilah. Kalau kita mampu dan mau beramal yang fadilah, maka kita akan diberi rezeki yang fadilah yang utama. Dan sebaliknya, mohon maaf ya, kalau kita cuma menjalankan kewajiban ya, yang prinsip itu yang penting kewajiban yang kita akan mendapatkan rezeki yang pas-pasan ya. Kalau di ibadah anak sekolah nilainya cuma KKM, nggak punya prestasi yang lebih tinggi. Yang penting munggah boleh gitu ya. Nah kalau bisa monggo untuk semakin meningkat amal-amal kita ya. Kemudian selanjutnya tahajud adalah cirinya orang-orang yang beriman. Sebagian ciri orang beriman adalah kanu orang minalain mayat jauh, adalah mereka itu sedikit dari waktu malam yang jauh tidur ya. Jadi tidurnya itu cuma sedikit. Lah ngapain mereka? Banyak untuk ibadah ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, waktu sebelum subuh, mereka itu banyak untuk minta ampun kepada Allah. Lah orang beriman itu Bapak Ibu semakin menetapi dirinya akan semakin kandel imannya dan sebaliknya ya. Karena orang itu semakin tidak menetapi dirinya, maka dia tidak orang-orang yang beriman tadi ya. Terus Bapak Ibu kalau kita cermati di waktu sahur ya, waktu sahur itu di sepertiga malam yang akhir. Itu adalah malam-malam yang dimana doa sangat istijabah, sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Ta'ala ya. Makanya kalau bisa terus di manajemen waktu. Sebagian dokter berkata berpendapat ya, bahwa waktu malam itu dibagi 3. Sepertiga yang awal jam 6 sampai kurang lebih jam 10 malam ya. Kemudian sepertiga yang tengah-tengah jam 10 sampai jam 2 ya. Dan setelah yang terakhir jam 2 sampai jam 6 pagi ya. Kemudian kadang-kadang orang itu ada yang bangunnya jam 1, jam 12 ya, untuk sholat malam itu kurang pas ya. Kenapa? Ada kisah. Kisahnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Abu Darda itu orang yang saking banyak ibadahnya Abu. Kalau dari subuh sampai maghrib dia puasa, maghrib sampai subuh dia sholat ya. Kemudian sampai badannya kurus, esnya tidak terurus. Terus suatu saat Salman datang menasihati. Setelah isya diajak tidur ya. Terus dia kan bangun, mau kemana? Tahajud nanti ya. Sampai di sepertiga malam yang akhir baru bangun untuk sholat tahajud. Jadi badan kita punya hak untuk istirahat, tapi di tempat yang tepat ya. Dalamnya dikatakan bahwa Nabi bersabda, habis isya itu kalau tidak ada kegiatan yang penting dan sebaiknya tidur habis isya, bukan habis maghrib. Kemudian supaya bisa bangun di sepertiga malam yang akhir. Makanya bagi kita
yang belum bisa rutin sholat malam, kalau bisa gimana tadi, usahakan habis isya. Kalau tidak ada kegiatan monggo segera sare. Kalau dari jam 12 dari sampai tidur, maka perlu diubah namanya jam biologis, ya. Diusahakan direm-remnya bukan, gitu. Jadi kita tidur di waktu tidur, kita terjaga di waktu yang terjaga, jangan kebalik. Wancine turu tangi, pandi tangi turu, itu namanya kayak gitu. Waktunya tidur ya tidur, ya. Maunya kamu ya kamu diusahakan bahwa itu, ya. Nanti ada lebih efektif. Dibangun sepertiga, kemudian kita sholat sampai menjelang subuh. Kalau Nabi, kalau menjelang subuh Nabi tidur dulu, ya. Seperti Nabi Daud alaihissalam, ya. Nabi Daud itu tidur setengah malam, kemudian sholat sepertiga, kemudian tidur lagi seperempat malam. Kalau satu itu kan sama dengan 6/6. Nah, Nabi Daud tidur 3/6. Terus kemudian sholat 2/6. Terus tidur lagi 1/6. Itu Nabi Daud, orang yang paling baik, ya. Jadi kalau bisa monggo di setting, dibuat seperti itu, ya. Jangan sampai tidurnya 5/6, ya. Kemudian sholatnya 1/6, ya. Bahkan ditingkatkan, ya. Dan kita perlu sadari Bapak Ibu bahwa kebutuhan kita di akhirat berapa itu lebih besar dibanding kebutuhan terhadap uang di dunia. Makanya monggo mumpung masih ada di dunia, ya, masih diberi kesempatan untuk monggo berlawan sebaik-baiknya. Dan tadi kita dengar gara-gara ada yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal sudah tidak bisa beramal, makanya kita usahakan mumpung masih hidup monggo digunakan untuk banyak-banyak beramal. Terus yang kedua, di dalam surat Sajadah Allah katakan bahwa orang beriman itu tata jafa junubim anil mandoji. Lempengnya, ini ya, lempengnya itu renggang dari tempat tidurnya, maksudnya tidak banyak tidur, ya. Kemudian banyak itu bangun, kemudian di waktu malam banyak berdoa, disertai khawfan wa toma'an. Khawfan itu takut kalau tidak dikabulkan, wa toma'an. Toma'an itu sangat-sangat ingin untuk dikabulkan. Contohnya, sekedar contoh saja. Kalau ada orang yang ingin meminjam uang, itu kan dia berusaha supaya dapat uang. Itu Pak, kalau badhe nyremet atau 15 juta, lan duwe 15 juta, duwe 10,5, lan duwe 1 juta, yo ora duwe, gitu. 199, gitu. Ya, dia berencana dia zaman begitu. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara berdoa adalah khawfan wa toma'an. Kita takut kalau tidak dikabulkan dan berharap untuk dikabulkan sampai ngelem kepada Allah. Nah, alhamdulillah, nah, supaya tadi dikabulkan, ya. Jangan sampai doanya hanya sebatas di bibir, diucapkan tapi tidak dimakan dalam hati kita saja, ya.
di tingkatan yang sampaikan, berdoa itu kalau bisa dengan tawadhu, rendah hati, ya. Kemudian tadi khaufan wa tama'an dipahami artinya, kemudian dimasukkan dalam hati supaya doa dikabulkan Allah, ya. Terus yang berikutnya wa mimma yuqul, yang berikutnya orang-orang beriman itu terhadap apa yang telah direncanakan kemudian sebagian diinfakkan, ya, baik dalam bentuk atau dalam bentuk yang lainnya, monggo ditinggalkan infaknya. Infak sedekah itu insya Allah akan menjadi simpanan di akhirat, sehingga semakin banyak yang kita infakkan, insya Allah akan semakin banyak amal kita di hadapan Allah. Harta uang itu kalau belum kita infakkan, yang menjadi penjaga adalah kita yang jaga harta. Tetapi kalau yang diinfakkan, yang jadi penjaga adalah harta menjaga kita dari siksaan api neraka. Pilih dadi sing jaga apa sing dijogo, ya monggo, ya. Terus kemudian infak itu juga akan menjadikan harta kita semakin banyak. Nabi sabdakan, la yang kosong bisa takotin, tidak akan harta itu pernah disodakokan, tetapi akan tambah dan tambah, sehingga kalau semakin banyak sodakonya, hartanya akan semakin banyak. Lah sudah banyak, tetapi kok belum banyak, mungkin ada perlu dicermati, mungkin ada niat yang belum ikhlas, monggo diikhlaskan dan sebagainya, ya. Terus kemudian juga di surat Rum ayat ke-9 Allah katakan, amman huwa qalu anai liwasan syida, atau adakah orang yang qanitun, ya. Orang yang qanit itu orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat itu maksudnya orang yang menjalankan taat dan dari larangan, baik siang maupun malam. Yang diwaktukan adalah sajidan wa iman, banyak sujud dan lebih mana banyak sholatnya, ya. Nabi itu sholat malamnya, ya, sampai membuat sikilnya itu bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri untuk sholat malam, ya. Ada sahabat Nabi sholat di Mekah, di depan Ka'bah, saking lamanya berdiri sampai dia diencoi manuk itu, manuknya tidak pergi. Kenapa? Saking khususnya dan amalnya tadi, ya, untuk menggambarkan orang-orang yang baik, ya. Terus yang terakhir, mereka itu sangat-sangat menginginkan akhirat. Contoh untuk ilustrasi Bapak Ibu, kalau kita itu ingin pilih suatu kenikmatan yang bertingkat, ada hadiah mobil, motor, sepeda ontel, pilih waktu mobil mewah, motor kali sepeda ontel, ya. Tentunya kita pilih yang mobil, ya. Tapi kita sadar jerba suki mowoyo ono rego ono, ya. Kalau kita pengen yang mobil, ya kita mau untuk berkorban yang lebih besar, ya. Dan sebaliknya, kalau korban cuma dikit, ya kita dapatnya cuma dikit tadi, ya. Kalau mancingnya pakai cacing, Pak, oke, paling gede itu nomor, wah, terboleh. Nah,
Beda dengan kalau matinya pakai kapal selam itu, ya dapatnya iwak, nama iwak itu dan berkasi, makanya karena usahakan ditingkatkan pancingnya, ya. Kemudian waktu Ramadan dan dia berharap untuk mendapatkan rohnya itu maksudnya dalam surga. Bapak Ibu, monggo kita harus semakin sadar, ya, bahwa man amal solihan paling nafsi. Barang siapa yang beramal, hasilnya ya untuk kita sendiri, ya. Semakin banyak amal kita, maka kita semakin di hadapan Allah dan sebaliknya, ya. Kalau kita tidak maksimal, maka kita tidak akan menolak yang tinggi tadi dan hanya dapat cuma pada umumnya tadi. Kemudian pentingnya kita mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, karena hanya amal yang akan diterima Allah. Allah berfirman, wa ma li ahadin ya, tidaklah Allah itu akan memberikan nikmat surga kepada orang yang beramal kecuali yang hanya dengan ikhlas tadi. Terus yang ketiga, orang yang ikhlas dan amalnya diterima, salah satu cirinya adalah dia diberitahu dan kemampuan untuk menjalankan amal yang lebih besar. Dan sebaliknya, ya, mohon maaf, kalau kita nggak diberitahu dan tidak berkekuatan, sehingga amal stagnan itu perlu dicermati, boleh jadi amal belum diterima, ya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim setelah beramal kemudian didoai, ya, didungani, ya, doanya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Ya Allah, terimalah amalku ini, semuanya Engkau tidak yang tahu, ya, dan Muhammad benar. Dan dimungkinkan kita juga buat kesalahan dalam beramal tadi. Wa tub alaina innaka antat qadir. Jika kita masih melakukan kesalahan dalam beramal, sholat kadang-kadang sosok buatan iman kepada Allah, nah, atau yang lainnya kita minta diberi ampun karena telah salah dalam berbuat kebaikan tadi. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita cermati supaya kita semakin dekat dengan Allah. Lah, orang-orang yang semakin dalam itu artinya semakin jauh dari setan dan sebaliknya, ya. Kalau orang itu jauh dari Allah, maka dekat dengan setan. Makanya kadang-kadang ada orang yang dengan mudah berbuat kebaikan, tetapi ada juga orang yang mudah untuk berbuat kesalahan, ya. Kalau orang itu semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin mudah untuk berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, kalau orang itu dekat dengan setan, maka dia akan mudah untuk berbuat keburukan. Dan semoga, ya, semoga kita Bapak Ibu, semoga kita semuanya semakin dekat dengan Allah, semakin mudah ikhlas untuk beramal dengan istiqomah mujahadah sampai akhir hari husnul khotimah. Dengan yang sangat macam-macamnya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal ghafur. Dengan majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada